Sejenak melepaskan segala bentuk keduniawian, menikmati alam dan bercumbu dengan nikmat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Alunan syahdu dan merdu melambangkan betapa harmonisnya makhluk ciptaannya, mencerminkan sebuah tutur yang bersahaja, menapak tilas sebuah peninggalan yang sudah seharusnya untuk dilestarikan, cikal bakal sebuah peradaban Islam dan penyebarannya. Ini kisah mereka. Berjuta pujian terlontar dari hati dan lisan mereka. Mereka larut dalam lantunan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus berlanjut saut menyaut. Suaranya lepas menembus cakrawala. Sebuah kesenian yang diturun-temurunkan dari leluhur terdahulu, yang selalu menghiasi di berbagai upacara dan acara keagamaan. Syair yang diambil dari kitab Al-Barjanji mempunyai makna tersendiri di setiap syair-syairnya. Terbangan, itulah sebutannya, mempunyai nama dan arti tersendiri. Iringan antara nada setiap alat menciptakan keharmonisan musik yang menjadikan kesenian ini menjadi khas dan penuh makna. Dinamika masyarakat Kabupaten Kudus terus berkembang pesat seiring zaman yang terus maju. Hingga memasuki era globalisasi yang menjadi sangat dominan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kudus. Percepatan ekonomi yang menjadi tulang punggung masyarakat Kota Kudus. Gus Jigal, bagus, ngaji, dagang. Bukan hanya sebuah kata-kata belaka atau singkatan yang tanpa makna, tapi itu menjadi sebuah tolak ukur dan prinsip masyarakat Kudus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semangat itu disebut berasal dari Sunan Kudus. Beliau menjadi personifikasi mendekati sempurna akan prinsip-prinsip yang harus diakui telah membentuk lingkungan masyarakat Kudus dalam banyak dekade. Kesenian rebana terbangan. Kesenian rebana terbangan adalah suatu ibadah yang ada unsur seninya dan budayanya sekaligus. Seni rebana terbangan banyak dilakukan di kalangan masjid Menara dan sekitarnya sampai akhirnya meluas ke daerah seluruh daerah Kudus. Yang membedakan kesenian terbangan yang dilakukan di daerah Menara dan sekitarnya, yaitu jelas ada kekhususan alat rebana itu sendiri yang lebih besar, kira-kira ukurannya 41 cm. Untuk terbangan di daerah Kudus, Menara dan sekitarnya itu tendensi utamanya adalah suara merdu alat rebana, bukan pukulan tangan yang kena alat rebana itu sendiri. Untuk kita membedakan dua suara di permainan rebana, yaitu suara tangan dipukulkan ke alat rebana dan suara rebana itu yang khas, dan itu bisa kita lihat, bisa kita dengarkan dengan nanti kita contohkan perbedaannya. Dan di terbangan ada 15 lagu yang insya Allah di daerah yang lain ada beberapa lagu yang jarang dimainkan, bahkan tidak dimainkan. Dan satu lagu yang sangat jarang yaitu lagu Ta'alam itu sendiri. Sayyidina Muhammad
bentuk niku hampir sama, memang terbang itu bentuknya ya seperti itu. Kalau yang kecil rata-rata minimal berdiameter 30, ada yang 33, ada yang 35. Nah, kalau yang sudah mencapai ke 35 ke atas itu termasuk terbang besar. Khusus untuk yang terbang menara kita makainya yang berdiameter 41. Itu mungkin yang terbesar, terbang yang terbesar yang dipakai di Kudus. Nah, ini yang terbang papat. Kalau orang Kudus namanya terbang papat itu diameternya mas, diameter ini 30 cm itu minimal, tapi rata-rata kebanyakan yang dipakai antara 30 cm sama 33. Nah, kalau yang masalah bunyi, kalau yang terbang kecil ini yang penting pokoknya kulitnya kenceng. Jadi seumpama ini terbang udah lama, udah kulitnya molor, ya nanti istilahnya di dalam ini diganjel atau disentak untuk memunculkan kulit ini bisa kenceng. Nah, makanya kalau terbang kecil itu yang penting kenceng, tabahannya keras. Nah, ini kalau terbang yang kecil yang diameter 30, dan kecreknya rata-rata semua terbang kecil itu bunyi. Nah, dan ini kita ambil terbang yang besar yang biasa dipakai terbangan di menara. Yang dipakai di menara itu berdiameter 41, terus bentuknya sama, bentuk kayunya. Terus yang dipakai kembangan biasanya dengan hitungan 99. Nah, dari sini mungkin menjelaskan Asmaul Husna. Terus sama kecrek dari bahan kuningan, tapi istilahnya disumpet biar enggak bunyi, menimbulkan bunyi. Karena dari terbangan menara sendiri punya keyakinan kalau yang dipakai alat musik itu yang berbau logam itu diharamkan. 41 di sini kalau maknanya diambil dari 40 aulia, satunya tunggal. Tunggal itu ya bisa dikatakan Allah sendiri. Kita bisa dengar suaranya. Kalau yang tadi kan suaranya yang penting kenceng. Kalau yang terbang besar ini, walaupun kita masang kulit baru, tetap harus disentak. Nah, ini belakang ini sentak, istilahnya kalau alat musik itu untuk stem, untuk setelan. Terbang terbangan ini kan jumlahnya juga 4 untuk memadukan 4 suara. Dan kita kasih contoh. Nah, ini suara sedengan ini. Seumpama kita tarik lagi gini, mungkin suaranya nanti agak besar lagi. Nah, ini bisa buat cari suara mana untuk biasanya dipadukan dengan yang terbang yang lainnya. Nah, ini jidur. Jidur ini kalau orang tua dulu bikinnya itu juga punya istilahnya, punya makna sendiri. Ini namanya stang-stang jidur. Nah, ini jumlahnya ada 9. Di sini nilai filsafatnya wali songo. Nah, nama jidur sendiri kalau orang tua bilang itu, kenapa kok namanya jidur? Jidur itu istilahnya bas untuk perpaduan 4 terbang tadi.
Jadi fungsinya jidur ini juga memadukan suara biar rancak. Jidur, istilah orang tua dulu mengatakan jidur karena jiji tapi yang ngedur. Satu-satu mukule tapi ngedur. Terbangan alatnya terdiri dari 5 macam, 4 terbang dan 1 jidur, 1 gemplong, 2 telon, 3 salahan, 4 lajer, dan yang terakhir jidur. Gemplong, telon ini yang menjadi dominan alat musik, di mana irama itu yang menentukan kompak tidaknya. Awal-awalnya main itu dari telon sama gemplong, lebih dominan yang memulai dari telon. Makanya telon yang mulai pertama, terus disambung gemplong. Nah, kalau yang salahan ini hanya, kalau salahan nyalai gemplong, yang lajer mengikuti iramanya hampir sama dengan telon, tapi lebih pukulannya lebih padat. Kalau gemplong pukulannya satu-satu, kayak seperti ini. Nah, itu gemplong. Sekarang kalau telon, kunci dasarnya itu 3-1. Gemplong. Terus kalau yang salahan 3-2. Terus yang lajer 4-1 tapi naiknya lebih cepat. Kalau jidur itu dari kekompakan lagu tadi diimbangkan dengan lagu, sesuaikan dengan lagu pukulannya. Nah, tinggal seumpama lagu itu tinggal. Nah, itu kalau biasa. Kalau pas istilahnya terbangan itu munggah. Nah, itu untuk menaikkan tempo. Istilah terbangan itu munggah. Terus di istilah terbangan itu ada kembangan. Yang mengawali kembangan itu yang kunci utama itu di telon. Dari mau mulai istilahnya kalau lagu dimainkan, yang pertama kali yang menyanyikan dan mengawali pukulan itu telon. Di sini saya mau menjelaskan pertama soal bahan kayu, spesifiknya kayu yang digunakan saat ini yang sering itu kayu nangka. Kalau zaman dulu masih istilahnya kayu belum begitu habis, kita pakai kayu laban karena masalah kepadatan seratnya itu lebih padat kayu laban. Semakin kepadatan, semakin serat ini semakin padat, menimbulkan suara yang bagus. Berhubung sekarang kayu laban sudah jarang dipakai, kita pakai yang hampir mirip dengan serat itu kayu nangka. Perbedaannya dari suara yang ditimbulkan jelas. Kalau yang 41 ini kita butuh suara itu suara istilahnya kalau orang Jawa itu empuk sama ngungkung. Nah, ngungkung itu suara dengungnya lebih jauh. Kalau yang ukur 30 walaupun keras tapi suara itu hanya dominan dalam lingkungan itu sendiri. Biasanya yang dipakai kulit kambing betina yang usianya lebih tua.
Perkembangan terbangan yang kita dapat info dari beberapa tokoh-tokoh kita yang lalu, termasuk para ulama. Kita dapat tokohnya kira-kira tahun 1880-1890-an. Itu yang dapat kita paling lama, yaitu beliau Mbah Ismail dari Indamaran dan beliau Mbah Amir dari Sunggingan. Dari dua tokoh ini berkembang menyeluruh ke beberapa desa sampai sekarang. Dalam perkembangannya, permainan rebana terbangan mulai tahun 1930-an sampai 1960-an. Banyak tokoh-tokoh yang mengaruhi perkembangan terbangan itu sendiri, seperti beliau Mbah Yai Sofyan Duri, Mbah Yai Turaihan Ajuri Asyarofi, Mbah Sahlan dari Sunggingan, sampai beliau Mbah Yai Syaroni Ahmadi, Mbah Yai Musyafa almarhum dari Kauman, sampai akhirnya pada tahun 60-an beberapa tokoh pembaharu, yaitu Bapak Slamet Dasiran, Bapak Haji Sukron, Bapak Muhtarom dari Prambatan, yang akhirnya pada tahun 1090-an banyak tokoh muda yang mulai bermunculan, yaitu saudara Bapak Triwahyono dari Langgadalem, saya sendiri dan Mas Wahid sebagai tokoh muda, yang akhirnya alhamdulillah pada tahun 2012 dari kalangan pemerintahan memberi sarana untuk terbentuknya suatu forum yang disebut dengan Forum Komunikasi Terbang Papat, yang terbangan itu sendiri masuk dalam Forum Komunikasi Terbang Papat tersebut, dengan tujuan bisa menghimpun semua seniman-seniman terbang yang beraliran terbang papat dari semua kawasan Kudus 9 kecamatan, dan akhirnya dapat memecahkan rekor muri dengan permainan rebana 85 jam non-stop tanpa henti, yang digawangi oleh semua seniman terbang papat se-Kabupaten Kudus.
pada tahun 2012 itu juga. Kesenian terbangan yang ada di kawasan Menara dan sekitarnya biasa dilakukan pada acara-acara kegembiraan seperti pasian atau melean pada waktu ada anak hitan, atau mempunyai putra yang baru lahir, atau ketika ada acara pernikahan, dan acara-acara lain, pindah rumah, atau yang semuanya intinya pada kegembiraan. Dan khususnya di Masjid Menara, terbangan dilakukan pada acara buka luwur. Dan khususnya di Masjid Menara, permainan kesenian terbangan dilakukan pada acara buka luwur yang atau acara khol-khol aulia di sekitar Masjid Menara untuk memeriahkan acara tersebut. Pada akhir tahun 1980-an sampai 1990-an, kesenian rebana terbangan mengalami masa surutnya karena terhimpit oleh terbangan modern yang pada kala itu sangat diminati oleh para masyarakat. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2000-an atas bantuan Ketua Yayasan Masjid Menara dan kegigihan rekan-rekan, kita dapat mengembalikan kejayaan terbangan lagi, dan alhamdulillah kita dapat inventaris nama-nama anggota kita sampai kira-kira 400-an orang, dan kebanyakan dari anggota tersebut 80% di bawah umur 40 tahun. Dan kita harapkan masih dapat menyiarkan agama Islam dan tetap melestarikan budaya asli Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maulidan ya maulidan lidan qad FKTP terbentuk tahun 2012 yang pada saat itu berawal dari kegiatan di Masjid Agung Kudus yang setiap pada bulan Maulid kita adakan terbangan dengan mengundang dari beberapa grup yang ada di sekitar wilayah kota ini. Kemudian dari grup-grup ini ingin mencoba mengumpulkan beberapa grup-grup bapak yang ada tidak hanya di wilayah kabupaten kota, tapi juga kalau bisa sampai se Kabupaten Kudus. Terbentuknya itu, kemudian dari kami yang kebetulan saat itu masih dan juga merangkap pengurus Masjid Agung, kita adakan sarasehan dengan mengundang para sesepuh atau tokoh-tokoh terbang bapat yang kita kenal di beberapa kecamatan. Kita undang adakan sarasehan yang tujuannya untuk mencoba menyamakan persepsi dari tokoh-tokoh terbang bapat ini. Kemudian ada semacam hero semangat untuk membentuk suatu wadah, sehingga pada akhirnya terbentuklah yang namanya Forum Komunikasi Terbang Bapat Kabupaten Kudus, yang intinya kita pertama untuk mengenalkan dan juga mengklaim ya bahwa terbang bapat itu adalah tradisi kudus.
Nah, setelah pertemuan berlanjut, kemudian terbentuklah pengurus, dan kebetulan dari beberapa teman-teman menunjuk saya untuk menjadi ketua FKTP di Kabupaten Kudus. Dari pengurus FKTP kemudian melanjutkan niatan tadi untuk menguatkan tradisi ini, tradisi Mapati Kabupaten Kudus ini. Kita mencoba untuk mengadakan kegiatan yang kolosal, dan memang harapan kita memang tidak tanggung-tanggung, ingin masuk rekor muri. Dan alhamdulillah dari teman-teman, beberapa pengusaha mendukung usaha kami, sehingga terlaksanalah apa yang kita pernah lakukan, yaitu penyelenggaraan tabuh terbang papat terlama. Pada waktu itu diikuti oleh 131 grup terbang papat se-Kabupaten Kudus dari 9 kecamatan. Kurang lebih 3 hari 3 malam. Ini adalah kenang-kenangan ataupun penghargaan dari Museum Rekor Indonesia bahwa kami, Forum Komunikasi Terbang Papat sebagai penyelenggara tabuh terbang papat terlama, mendapat rekor dunia mahakarya kebudayaan pada bulan Juli 2012. Ini suatu yang di luar dugaan kami dan cukup membanggakan. Dan dengan adanya rekor atau penghargaan ini, makin kuatlah bahwa terbang papat adalah kesenian khas Kudus yang harus kita lestarikan. Jadi sekali lagi, ini terbang papat adalah milik Kudus. Kami pengurus FKTP Kabupaten Kudus punya filosof, yaitu menebar sholawat menuai syafaat. Ini tentunya punya makna yang dalam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kudus, dan tentunya untuk menjaga tradisi terbang papat Kudus ini. Untuk itu saya berharap kepada generasi muda, mari bersama-sama kita melestarikan tradisi terbang papat ini, dan kita tetap jaga tradisi terbang papat ini adalah milik khas Kudus.